Shalom, selamat sore. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan. Saya melihat wajah-wajah penuh kasih, tersenyum buat saya. Kasih senyum yang paling manis ke kanan kirinya, biar saya tambah semangat. Sebelum mulai ibadah saya mau kesaksian dulu sebentar ya, sedikit aja. Beberapa hari itu sebenarnya saya sakit ya. Saya sakit flu berat gitu, tapi saya gak mau ngaku sama Harry karena waktu udah janji sama dia mau pelayanan tempat ini. Suami saya bilang udah minta gantiin aja. Terus saya bilang saya pernah minta gantiin waktu itu karena sakit. Saya berusaha untuk sehat gitu ya. Saya minta tolong Tuhan. Suara saya kan masih kedengaran serak-serak becek ya. Kalau saya bisa nyanyi ya nanti saudara-saudara Bapak Ibu semua akan mendengar suara Roh Kudus yang nyanyi bukan saya nyanyi ya. Karena waktu saya dengar tadi gini, suara siapa kok gak kayak suara saya kan agak berbeda. Dan saya kalau ada sampai hari ini tempat ini bisa ketemu Bapak Ibu Saudara semuanya, anak-anak semua itu karena kasih Tuhan. Saya dan suami sungguh senang berada di tempat ini karena kita adalah satu kesatuan ya, bukan beda gereja, kita satu tubuh gereja dan kita sama-sama saling bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Siap memuji nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita sudah merasakan kasih-Nya, menikmati berkat-Nya. Mari kita dudukkan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, kami boleh melewatinya bersama Tuhan. Kalau ada kejadian-kejadian masalah dalam kehidupan kami Tuhan, itu tanda bahwa kami akan dibawa Tuhan naik lebih lagi. Dan itulah kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan selalu bekerja buat kami. Mungkin selama ini kami tidak sadar kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami begitu sibuk dengan urusan kami. Kami begitu sibuk dengan sakit kami. Kami begitu sibuk dengan apa yang harus kami hadapi, dengan masalah kami. Tapi hari ini Tuhan, kami bersama jemaat di tempat ini, bersama Bapak Ibu Gembala yang kami kasih, datang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami sudah melihat karya-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami sungguh melihat pertolongan. Kami sungguh merasakan kesetiaan, cinta-Mu yang tiada pernah habis-habisnya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa pujian syukur kami, ucapan syukur kami yang berlimpah, karena Engkau Allah yang setia buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang memuji menyembah, membawa rasa syukur kami, karena Engkau Yesus begitu baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib.
Bukan kami datang Tuhan karena kami ingin menerima berkat-Mu, tapi kami semua yang ada di sini sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Walaupun saat ini kami belum melihat, tapi kami percaya kami sudah menerima kemenangan-kemenangan kami Tuhan. Kami sudah menerima kekudusan kami. Kami sudah menerima kelimpahan Tuhan. Kami sudah menerima kesembuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, di hati kami, dan kami mau bersorak, memuji nama Tuhan lebih lagi, bertepuk tangan, menari, bergembira, karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siap memuji-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Sekali lagi tangan kita, haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Siap memuji Tuhan. Mari kita menari bersama Tuhan. Allah Tuhan.
tenggelam di dalam laut cintanya Tuhan. Amin. Lautnya nggak gegepan ya, tapi kayaknya aduh Tuhan nggak mau selesai ya, cinta Tuhan nggak habis-habisnya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Penatua. Bapak yang sudah tua berarti. Bapak yang muda selalu. Mari silakan ke Heri. Ya, tepuk tangan dong. Pengumuman katanya. Haleluya, shalom. Kalau udah memuji Tuhan kayaknya kamu berhenti ya, karena kita menikmati kasih Tuhan. Amen. Menikmati anugerah Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa baik dalam hidup kita. Amin. Gak mau melihat masalah yang terjadi, karena kita percaya bahwa Yesus lebih besar, lebih tinggi dari apapun. Amin. Ya. Terima kasih buat Miss Wati yang sudah melayani di tempat ini. Terima kasih juga untuk Marvel yang sudah melayani. Ya, Tuhan memakai lebih lagi. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ada pengumuman ya, ada pengumuman yang kami sampaikan untuk ibadah Grace Youth Generation atau remaja setiap hari Sabtu jam 7 di sekretariat. Nah, udah lebih semangat ya. Super Kids ya, hari Minggu hari ini ya, jam 9 di tempat ini di atas. Dan yang melayani untuk minggu depan tanggal 11 Agustus 2024, asyarnya dilayani keluarga Bapak Nana Setiawan, worship leadernya Bapak Sony, singernya Ibu Diana dan Ibu Cintami, pengumuman Saudara Sultan, kolektan Saudara Mutiara dan Ibu Sarah. Saudari Sarah mungkin ya. Dress code-nya biru. Ya. Ada pengumuman tambahan untuk hari Jumat ini. Kita ada bisa datang ke tempat keluarga Bapak Culim yang kemarin telah berpulang, dari keluarga Leni dan Wawan, mengundang setiap kita 7 hari ya, 7 hari kepergian Bapak Culim. Ya, kita sama-sama dukung dalam doa dan kita dukung juga untuk kita bersama-sama ke tempat ke rumahnya ya. Kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Karya-Mu yang membuat setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau yang menjadikan setiap kami indah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau selalu bersyukur apapun yang terjadi Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati gereja ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan gereja kami dapat bertumbuh dengan baik, menerima anugerah-Mu, menerima kasih karunia ya Bapa yang disampaikan Bapak Gembala kami, Bapak Cepi ya Bapa. Engkau memberkati Bapak Cepi dan keluarga ya Bapa. Engkau memberikan kesehatan, anugerah-Mu besar Tuhan untuk keluarga Bapak Cepi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biar hikmat-Mu Tuhan, Tuhan yang memberikan ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Setiap kami Tuhan menerima berkat pribadi-Mu ya Tuhan, untuk kami Tuhan menerima yang dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Engkau yang membawa setiap kami untuk melihat karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa saat ini. Kami boleh hadir menikmati semua kehadiran Tuhan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh hadir bagaimana kami ada sore hari ini. Semua karena Engkau Allah kami yang baik. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Sehingga setiap kami boleh menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan lebih lagi kami boleh menikmati Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Memberikan kepada kami damai-Mu, sukacita-Mu, ketenangan dalam hidup kami. Karena Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapak untuk campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat pertolongan terjadi atas hidup kami. Ada penghiburan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Bahkan begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Sehingga kami boleh melihat Engkau ya Bapak, betapa Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapak, seluruhnya kami yang boleh hadir, kami percaya bahwa Rindu melawat kami, menjamah kami Tuhan. Sehingga yang lemah boleh berkata, aku sudah dikuatkan. Yang sakit boleh berkata, aku sudah disembuhkan. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan membuka jalan yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak, sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan bagi kami. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga setiap kami akan terus diberkati, menikmati akan semua karya Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah genapi di atas kayu salib, menjadi bagian dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, kami akan menyambutnya dengan pengucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan juga dong untuk tim PW kita sore hari ini. Haleluya. Wow, luar biasa ya. Oke, ada pemain muda nih ya, Marvel ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih udah mau melayani. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua kita juga diberi kesempatan untuk melayani, amin. Ya, karena kita punya Allah yang baik ya. Jadi Bapak Ibu Saudara siap-siap juga untuk ya dipakai Tuhan untuk melayani lebih banyak lagi, amin. Oke, sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Allah, coba senggol kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya ya. Karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Oke, sore hari ini saya rindu bahwa Bapak Ibu Saudara untuk melihat lebih banyak hal yang luar biasa. Tetapi saya rindu saudara juga menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, amin. Oke, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Sekalipun beberapa waktu ini mungkin saudara menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu Saudara juga ya ada yang berduka, ya ditinggal oleh orang yang dikasihi, ya tapi juga ada juga yang bersuka cita karena dapat berkat yang banyak. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, tetapi kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita, amin. Yang lemah dikuatkan, yang lagi berduka dihiburkan, amin. Ya, dan yang mengalami pergumulan Tuhan bisa membuka jalan yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sore hari ini kita akan dibawa dengan sebuah tema yang sangat luar biasa, yang saya percaya akan memberkati kita semuanya, amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara akan terus dikuatkan, ya, karena inilah menjadi kerinduan Bapa untuk setiap kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan terus dikuatkan, ya, disegarkan kembali, roh kita diperbarui kembali, ya, sehingga terus menyala-nyala Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu, akhirnya kita memiliki sebuah keberadaan di mana penggenapan karya Kristus menjadi bagian dalam hidup kita, amin. Semua tantangan masalah tidak lagi bisa melemahkan kita, ya, kita dibangun dan dikuatkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan di sini, ada sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami, ya, dan sadar tidak sadar setiap kita Bapak Ibu Saudara memiliki hal ini, ya. Sehingga ini akan membawa Bapak Ibu Saudara dalam menjalani keberadaan hidup saudara, membangun apapun dalam hidup saudara, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, harus ada hal yang luar biasa seperti ini, yaitu namanya dasar, ya. Nah dasar inilah yang akhirnya sadar tidak sadar ternyata yang membawa kita di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, itu yang mempengaruhi banyak kita Bapak Ibu Saudara, di dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak dan lain sebagainya. Itu namanya dasar atau prinsip-prinsip dalam hidup kita, itu semuanya ada di dalam diri kita ternyata. Nah apa yang menjadi dasar saudara atau prinsip saudara di dalam perjalanan hidupmu, itu semuanya sadar tidak sadar ternyata kita punya, gitu, ya. Dan apa yang membuat saudara akhirnya dapat melihat hal ini, karena ternyata apapun yang saudara mungkin sedang ambil mau keputusan ini, mau menjalani hal itu dan lain sebagainya, dimulai dari apa yang menjadi dasar dari kehidupan saudara. Nah Tuhan ingin supaya setiap kita tahu dasar apa yang ada dalam diri setiap kita. Jadi setiap orang sadar atau tidak ternyata memiliki dasar, prinsip di dalam
hidupnya. Nah, orang benar dasarnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Ya, sehingga di dalam perjalanan kehidupannya dia akhirnya mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Orang benar dasarnya hidup di dalam kebenaran. Ya. Tetapi ada banyak orang tanpa disadari mereka tidak hidup dasarnya adalah kebenaran atau kasih, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti akan lihat di sini. Ya, Mazmur pasal 11 ayat yang ketiga, dikatakan di situ. Ya, Mazmur pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ketiga. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di situ. Ya, oke. Ya, dikatakan di situ, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Jadi setiap kita ternyata punya dasar. Matius pasal yang ke-7 dikatakan, ya, kalau orang mendengar firman Allah dan melakukannya, itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu yang teguh. Ya, tapi yang sebaliknya itu dibangun di atas pasir. Di atas batu, badai datang, ombak datang, dia tetap berdiri kokoh. Tapi kalau dibangun di atas pasir, badai datang, maka iya, apa yang kita bangun ambruk, Bapak Ibu Saudara. Nah, dasar ini penting, ya. Sehingga setiap kita harusnya menyadari dasar apa yang ada di dalam diri kita. Ya, prinsip-prinsip apa yang ada di dalam diri kita ketika kita membangun kehidupan ini. Sehingga kita ketika badai datang, masalah datang, Bapak Ibu Saudara, itu tidak menghancurkan kehidupan kita. Tidak menghancurkan pekerjaan kita, tidak menghancurkan pelayanan kita. Kita akan tetap berdiri kokoh karena kita punya dasar yang luar biasa. Nah, orang benar dasar hidupnya adalah apa? Kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita memiliki dasar kebenaran, artinya kita memiliki dasar siapa? Yesus. Yesuslah yang menjadi dasar dari dalam keberadaan kehidupan kita. Yesus adalah kasih. Jadi tanpa disadari kita memiliki dasar kasih dalam perjalanan hidup kita. Ini yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, kalau orang tidak didasari dirinya atas keberadaan Kristus, ya, maka mereka tanpa disadari, ya, membangun keberadaan dari dasar yang lain. Berhala di dalam keberadaan dunia ini sebenarnya, ya, oleh manusia disembah itu cuma ada dua, Tuhan atau yang satu lagi, ya, Mammon, amin, uang. Ya, jadi kalau enggak Tuhan, Mammon. Makanya dikatakan jangan kita cinta uang, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Banyak uang boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah cinta uang. Ya. Jadi ketika kita tidak sadar di dalam membangun keberadaan hidup kita bukan di atas kebenaran, di atas Kristus, maka tanpa disadari kita membangunnya di atas uang, Mammon, ya, angka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang berteman melihatnya angka. Ibu-ibu yang punya anak gadis kalau lagi mau ketemu calon pasangan buat anaknya, melihatnya apa? Angka. Pakai mobil atau pakai motor? Pakai angka. Ya, duitnya banyak atau duitnya sedikit? Pakai angka. Kita dibangun di atas prinsip Mammon ternyata. Kita bergaul dengan teman-teman melihatnya angka. Ya, gua nggak mau gaul sama dia. Bajunya jelek, angka. Mendingan sama si Ono pakai brandnya mahal, angka. Bapak Ibu Saudara. Jadi sadar tidak sadar perjalanan kehidupan seseorang itu dipengaruhi dua poin ini. Dibangun di atas dasar Tuhan, kebenaran, kasih atau Mammon, angka. Iya. Kalau udah Mammon, bicara soal uang, ini berbicara soal untung rugi. Kalau berteman, hitungannya untung rugi. Kalau berteman sama dia, gua untung apa enggak? Ya, kalau rugi, enggak. Pelayanan ini lihatnya untung rugi. Kalau untung, ayo kita layanin terus. Kalau enggak,
udah berhenti aja lah, ya kan begitu. Kayak warung Tegal gitu ya. Jadi kalau misalnya sepi, ya udah tutup aja. Kalau rame lanjut. Ya, nggak bisa gitu lah. Amin. Karena pelayanan dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu kebenaran. Amin. Mau diberkati nggak diberkati, tetap berjalan karena kita percaya Yesus yang menyediakan semua yang kita perlukan. Amin. Nah, ini poinnya. Jadi ternyata selebihnya daripada ketika seseorang tidak dibangun di atas batu karang ini, ya maka mereka tanpa disadari dibangun atas mamon. Angka untung rugi. Yang akhirnya dampaknya adalah mereka seringkali dipengaruhi oleh ketakutan, kekhawatiran. Iya, menang kalah, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ini tanpa kita sadari kehidupan kita, akhirnya ketika tantangan datang, masalah datang, kita mengalami begitu banyak masalah persoalan karena tanpa disadari dasarnya kita membangun bukan batu, bukan Kristus, bukan kebenaran, tapi mamon, uang yang kadang-kadang bisa membuat kita up, juga bisa membuat kita down. Amin. Iya. Kenapa Bapak Saudara? Karena kalau Bapak Ibu Saudara mau dibangun di atas batu karang yang teguh, di atas Kristus, ya ilmunya saudara harus rendah hati. Amin. Kalau cari uang, saudara bisa sombong, saudara bisa, ya kan itu, saudara bisa dapat uang. Amin. Tapi kalau saudara mau dapat kebenaran, saudara sombong, saudara nggak bisa dapat. Karena orang yang mau dapat kebenaran harus apa? Rendah hati. Amin. Iya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi kalau merasa diri hebat, merasa diri mampu, saudara bisa dapat uang, tapi saudara tidak bisa dapat kebenaran. Karena kalau saudara mau dapat kebenaran, saudara harus rendah hati. Amin. Amin. Jadi saya berkirakan saudara, itu kunci rahasianya. Amin. Iya, ya. Kalau mau dibangun di atas batu karang, maka kita harus rendah hati. Jangan nyepelein orang, jangan ngerendahin orang. Amin. Iya, jangan apalagi nyakitin orang. Amin. Iya, kita harus rendah hati, menganggap orang lain yang lebih apa? Lebih terhormat, lebih apa? Lebih pinter, lebih apa? Padahal gue lebih pinter sebenarnya gitu ya. Tapi kita akan menghargai orang. Ya, tapi kalau orang sombong kan beda. Walaupun dia bodoh, seakan-akan lebih pinter. Walaupun kekayaannya pas-pasan, seakan-akan lebih kaya, ya kan begitu. Nggak mau disepelein gitu ya. Makanya akhirnya orang-orang kayak gini, ya, karena ya masalahnya orang sombong pasti apa? Iya, pasti jatuh. Ya benar. Ya, jadi intinya hari-hari ini kalau mau saudara berjalan di dalam keberadaan rumah tanggamu yang luar biasa, pekerjaanmu yang luar biasa, ayo sadar tidak sadar kita harus membangun di atas kebenaran, bukan di atas angka, mamon. Ya, ini yang jadi masalahnya. Nah, kita akan masuk ke tema hari ini. Ya, apa temanya? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, kita akan baca dulu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dimulai. Ya, semuanya diberkati, amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong bagi Yesus yang luar biasa ya. Oke, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan di situ. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri apa? Membongkar serta mencurinya. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Jadi kira-kira jangan kerja gitu. Bukan itu intinya Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan itu intinya. Ya, saudara dikasih talenta, dikasih karunia, saudara bisa bekerja. Ya, tapi bukan itu intinya. Ya, lalu gimana caranya? Gitu ya. Lanjut ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Kumpulkan bagi merusaknya dan mencurinya. Nah, buat kita ada banyak orang-orang gereja juga mengalami hal yang sama. Ya. Dipengaruhi dengan keberadaan yang sama dengan pengajaran mereka bahwa mengumpulkan harta di surga caranya gimana? Pakai duitmu untuk melakukan perbuatan baik. Karena berpikir perbuatan baik akan mengumpulkan hartamu di surga. Ya. Jadi kalau rumah saudara di sana tipe 36, ya, RSSS, apa? Rumah sangat sempit, selonjor saja susah gitu, ya. Itu saudara harus
di sini dengan uangmu, saudara sumbang sana sih, sini jangan lupa sumbang gereja. Gitu ya. Saudara sedang mengirim hartamu kemana? Ke surga. Seakan-akan surga butuh apa? Butuh uang melalui perbuatan baik saudara. Padahal Bapak Ibu Saudara, ya, masuk surga bukan karena perbuatan baik saudara. Saudara masuk surga karena perbuatan Kristus. Amin. Yang baik yang luar biasa buat saudara. Amin. Jadi ini keberadaan yang sering kali ada di dalam pemikiran banyak orang. Bagaimana mengumpulkan bagimu harta di surga? Ayo lakukan semua perbuatan baik supaya kamu nanti di rumahnya besar. Semakin kau baik, rumahnya semakin besar. Haleluya. Ya, kadang-kadang ini yang diajarkan yang membuat kita akhirnya Bapak Ibu sudah melakukan itu semuanya karena merasa ingin supaya punya rumah yang besar di surga. Pada saudara melakukan perbuatan baik karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik sama saudara. Amin. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik bukan lagi supaya rumah kita besar di surga, tapi karena Allah sudah menyediakan rumah yang besar di surga. Amin. Iya, makanya Tuhan berkata, aku sudah menyediakan tempat di surga. Apakah dia ngomong, oh ya nanti Pak Fikral rumahnya ukuran 100 meter lebih ya. Terus Pak Cekit ya oke lah ya kan lebih gede dikit gitu ya. Kan enggak saudara. Dia cuma ngomong apa? Aku sudah menyediakan tempat di surga. Amin. Ya. Jadi jangan lagi saudara di dalam menafsirkan ini pakai apa? Pola pikir manusia yang terbatas. Amin. Supaya saudara nanti menjalani sebuah keberadaan pemahamanmu yang makin luas dengan Tuhan. Karena ini penting. Pengenalanmu akan Tuhan akan mempengaruhi keberadaan hatimu. Semakin engkau mengucap syukur karena engkau semakin sadar betapa engkau sangat dikasihi Tuhan. Amin. Jadi kita nggak lagi dipaksa mengucap syukur supaya Tuhan sayang sama saudara. Tetapi karena Tuhan sudah sayang sama saudara. Jadi ini poinnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga lengan dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Nanti kita perjelas lagi. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini poinnya yang saya ingin bahas buat saudara. Ya. Ini poinnya supaya Bapak Saudara jelas. Ya. Jadi bukan masalah saudara bagaimana cara mengumpulkan harta di surga. Ya, bukan lagi bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara mentransfer uang ke surga atau simpan hartamu di surga, ya, dengan segala macam hal-hal yang mungkin orang lain ajarkan kepada kita sehingga kita akhirnya merasa wah iya pantesan ya rumahnya kecil nanti bakal di surga, nggak pernah berbuat baik, boro-boro mereka tetangga ya kan gitu, ya, dan lain sebagainya. Anak sendiri aja. Orang tua sendiri aja nggak diurus ya. Akhirnya mereka merasa bahwa iman letik ima bakalan gitu. Jadi akhirnya kita diajarkan dengan banyak hal bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga. Ya. Padahal di surga semua sudah tersedia. Amin. Bahkan katanya jalannya juga dari emas, permata. Ya. Nah jadi poinnya. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita ngomong soal harta, konotasinya apa sih? Ya, selalu begitu. Ya. Jadi akhirnya pemahaman kita larinya ke situ terus, gitu. Ya. Padahal harta yang dimaksud oleh Tuhan di sini apa sih? Yang berharga. Harta itu sesuatu yang berharga. Nah, apa yang berharga buat saudara? Kalau harta di surga adalah Yesus, ya, kumpulkanlah perbanyak itu di surga. Kalau harta itu bicara soal Yesus, karena di mana Yesusmu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Jadi jangan berpikir kalau di mana harta, di mana uang, ya kalau itu nyumbang ke gereja banyak supaya hati kita ada di gereja kayak gitu. Ya ngapain juga Bapak Ibu Saudara? Ya. Karena tujuannya bukan supaya kita
ada di situ bersama dengan uang kita. Tapi ada di situ karena harta yang paling berharga itu bagi kita adalah siapa? Yesus. Amin. Jadi karena di mana Yesus berada, di situ juga hati kita harusnya berada. Amin. Kalau Yesus itu yang paling berharga di surga, berarti hati kita ada di mana? Ada di sana. Amin. Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta kita di sana? Kalau harta itu Yesus, berarti kita ngumpulin pengenalan akan Yesus lebih banyak lagi. Amin. Semakin kau kenal Yesus, semakin engkau nanti mati. Tujuannya bukan lagi harta dunia, melainkan Yesus. Nah sekarang saudara mau mati, tujuannya mau kemana sih? Surga. Nyari apa? Mana sih yang jalannya emas ini gitu? Kita lupa tujuannya ketemu siapa? Yesus. Amin. Yang sudah menyelamatkan hidup kita. Karena di surga belum tentu sebagaimana kita bayangkan. Amin. Bisa aja di sana mungkin pemandangannya sepertinya rumput yang indah, begitu kan? Lalu ada Yesus di situ, kejar siapa? Yesus. Masa kita kejar batu-batu permata yang di sini? Banyak batu ya, gitu banyak permata gitu. Yesus yang kita lupain. Ya, tujuan kita adalah Yesus. Karena harta yang dimaksud di sini adalah Yesus. Kecuali kalau harta yang saudara maksud adalah uang, mamon. Jadi dasar apa yang ada dalam dirimu Bapak Ibu Saudara, ini akan mempengaruhi engkau. Makanya ada banyak orang ketika dasarnya uang, makanya dia berpikir ngumpulin harta di surga, ngumpulin uang. Jadi ayo kirim uang ke sana. Gimana caranya? Ya itu tadi. Kita diajarin untuk melakukan perbuatan baik dengan uang kita. Karena itu secara pemahaman mereka akan mengirim harta ke surga. Ya, untuk supaya apa? Membangun rumah kita di surga. Karena seakan-akan Yesus di sana butuh apa? Bantuan dana dari kita. Iya. Nah hari-hari ini kadang-kadang kan jadi sebuah lelucon kan. Iya. Kenapa? Karena suatu ketika ada seorang incek katanya ya pernah ngomong kayak gini ya. Ketika dia dengar pendetanya ngomong, ya ayo kumpulin dana yang banyak, ya kan gitu. Untuk apa? Untuk kita membangun kerajaan surga. Ya. Karena di surga jalannya masih sempit gitu. Lalu si inceknya protes. Kita udah ngumpulin dari dulu, jalannya kok nggak pernah dilebar-lebarin ya, katanya begitu. Padahal kan kita udah nyumbang duitnya banyak. Kenapa? Karena pemahamannya menurut manusia. Dan yang ngajarinnya juga itu aja. Jalan ke surga itu sempit, susah. Ya. Jadi kalau yang kepalanya gede, manggol, ya kan gitu ya, nggak bisa gitu Bapak Saudara. Karena saking sempitnya. Jadi mesti apa? Mepet, ya begitu. Ya. Jadi orang sombong yang kepalanya gede nggak bakal bisa lewat. Ya harus yang rendah hati, mepet dikit gitu ya. Jadi kalau Bapak Saudara kalau di daerah sana kalau jalan nih ada orang gitu, jalan gimana? Iya ya, buntan ya gitu, mepet, ya. Enggak, gitu ya, enggak muat nantinya. Ya. Jadi ini keberadaannya karena mereka menafsirkan menurut cara pandang mereka sendiri. Jadi akhirnya mereka jadi orang yang angkuh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena mereka merasa sudah mampu. Ya. Tapi bagi yang nggak mampu, mereka merasa rendah diri. Padahal seharusnya kita sadar, ya. Ini bicara soal siapa? Yesus. Bahwa harta ini bicara soal kebenaran, soal Kristus. Jadi kalau Kristus yang menjadi harta kita, di mana hartamu berada, di mana Kristusmu berada, di situ hatimu. Amin. Iya. Ya. Jadi untuk itu kita dibawa di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, ini ayat yang pernah kita baca Bapak Ibu Saudara. Iya, 2 Petrus pertama ayat yang kedua. Jadi untuk mengumpulkan perbanyak harta kita di surga, berarti kita harus mulai banyak mengenal Yesus. Sehingga semakin pengenalanmu akan Kristusmu semakin banyak, semakin engkau sadar bahwa hartamu ketika kau rindu nanti di sana, engkau rindunya kepada siapa?
Yesus sebagai hartanya. Amin. Iya. Tapi kalau saudara mikirnya masih mamon, uang, angka, maka datang ke sana saudara cari apa? Iya. Eta imah anu jalan emas teh mana gitu. Iya. Oke, ya dikatakan di sini 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ada banyak orang sebetulnya yang dibutuhkan ini dalam perjalanan hidupnya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Karena banyak orang hari-hari ini menjalani perjalanan kehidupannya bukan dipenuhi dengan damai, tapi dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Karena yang menjadi dasarnya bukan kebenaran, tapi angka, mamon. Yeah. Saudara banyak uang, saudara khawatir. Saudara enggak banyak uang, tambah khawatir. Ya. Kenapa? Karena yang menjadi dasarnya uang. Selalu diukur dengan uang. Ada uang, abang? Saya enggak ada uang. Ya seperti itu. Enggak pernah ada sopan-sopannya sama suami, ya gitu. Enggak ada sopan-sopannya sama pasangan hidupnya. Kenapa? Karena uang. Tapi beda ketika mereka dasarnya kasih. Amin. Amin, saudara. Iya. Suami punya uang, nggak punya uang, istri mau kelihatan cantik, mau kelihatan nggak cantik, dia tetap mengasihi. Karena dasarnya apa? Kasih. Kalau dasarnya uang, ini masalah. Ya. Jadi di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hartamu Yesus, berarti hatimu juga tertuju kepada Yesus. Jika di dalam hati kita isinya uang, kerja, maka hidup kita akan dikuasai oleh kerja. Kapan ke gerejanya? Kapan ibadahnya? Kapan cari Tuhannya? Iya, karena fokusnya uang. Ini bedanya. Ya, jika Yesus yang tinggal di dalam hati kita, yang menjadi harta kita, maka dimanapun dan kapanpun kita akan selalu memikirkan kasih dan kebaikan. Amin. Ya, jadi harta yang dimaksud di sini bukan yang lain. Siapa? Yesus Tuhan kita. Amin. Saya nggak kira saudara, bukan uang. Ya, bukan uang. Ya, kita harus memilih. Ya, jika kita memilih mengabdi kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Tapi ketika kita memilih mengabdi kepada Mamon, maka kita mendapatkan kekayaan, tapi tidak selamanya dan tidak kekal. Amin. Amin. Iya. Nah, kadang-kadang manusia itu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Nah, kalau seseorang dikuasai oleh Mamon, biasanya Bapak Ibu Saudara, ya, mereka ngomongnya kayak gini, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Padahal ini dasarnya apa? Khawatir. Betul, Bu Saudara? Iya. Jadi seakan-akan kalau mereka nggak punya uang, mereka nggak bisa makan. Betul nggak, Bu Saudara? Padahal ada orang yang punya banyak uang tetap nggak bisa makan. Loba pikiran, Bapak Ibu Saudara. Iya, lagi diinfus di rumah sakit ya, uangnya nggak banyak, makan nggak bisa. Kenapa itu? Cancer tenggorokan. Nggak bisa makan, duitnya mah loba, Bapak Ibu Saudara. Iya, tapi nggak bisa makan. Makanya saudara walaupun nggak punya uang, bersyukur bisa makan. Haleluya ya. Senggol kira sudah bersyukur. Jadi uang bukan segalanya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun memang segalanya butuh uang. Karena harta kita bukan uang. Harta kita siapa? Yesus yang menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Iya. Karena kita khawatir tidak bisa makan, karena merasa tidak punya uang, kita lupa akhirnya bahwa kita bisa makan karena masih ada siapa? Ada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara hari-hari ini kelaparan datang ke rumah Pak Pikal juga dikasih makan. Amin. Saya lapar nih, yuk mesti makan ya kan gitu. Seadanya kita makan. Amin. Iya, masih bisa makan. Tapi ada orang-orang yang walaupun banyak uang itu benar-benar gak bisa makan.
Ini sore-sore ngawadak, bukan baru makan Pak. Kenapa baru makan? Cuma pikiran, itu daik lakas ya gitu. Ya, ini situasi kondisinya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini poin penting. Nah, kondisi manusia ketika dikuasai oleh mamon, mereka punya pengetahuan, bisnisnya hebat, karyanya luar biasa, tapi mereka tidak punya Bapak Ibu Saudara pemahaman tentang sang kehidupan. Amin. Ya, misalnya kerja, bisnis, dia lupa sama sang kehidupan. Ya. Punya banyak uang Bapak Ibu Saudara, tapi punya banyak khawatir. Iya. Nah, orang kayak gini nggak bisa tidurnya nyenyak. Oh, gampang kalau nggak bisa tidur, beli kasur yang bagus, beli AC yang dingin. Gitu. Tapi ada orang yang AC-nya udah dingin, kasurnya udah bagus, high tech, bisa turun naik begini, Bapak Ibu Saudara, tapi kok nggak tidur gitu ya? Kenapa Saudara? Loba pikiran, belantang, linting, sare-sare. Tapi kalau yang tenang hatinya, rek dibalege langsung ngorok, Bapak Ibu Saudara. Langsung tidur gitu ya. Itu adalah anugerah. Amin. Jadi bukan masalah punya uang, nggak punya uang, Bapak Ibu Saudara. Ya, punya ketenangan. Tapi orang yang memang fokusnya ke dasar hidupnya mamon, uang, angka, itu segala sesuatu selalu dihitung sama angka, sama uang. Sampai dia itu pikirannya penuh dengan angka. Ya, gitu. Jadi mereka banyak orang yang punya banyak uang, tapi mereka kosong di dalam mengalami kasih Tuhan. Ya, jadi manusia itu Bapak Ibu Saudara mau diisi dengan segala macam yang ada di dunia, itu tidak akan pernah bisa memuaskan dia. Karena kekosongan ini hanya bisa diisi oleh sang kehidupan, yaitu Yesus. Kalau itu udah ada dalam diri kita akan tetap tenang. Punya duit, nggak punya duit, tetap tenang. Karena kita percaya Tuhan sudah menyediakan segala kita. Amin. Iya, jadi kita nggak khawatir. Ya, ada banyak orang masih dipenuhi dengan kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai udaranya dingin, sejuk, keringatan, terus ikut naos, jika nama rada ngegeteri hati dia gitu. Ya, pikirin dia sesuatu yang enggak dia harusnya pikirin. Ada ketakutan yang seharusnya dia tidak pernah takutkan, bisa tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Jadi banyak orang punya uang tapi tidak pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidup. Enggak pernah puas. Ya. Selalu ngitungnya angka. Ya. Jadi kalau ketemu orang harus pakai bajunya yang bagus supaya jangan disepelekan. Selalu ngitungnya angka. Ya. Kadang-kadang ini yang jadi masalah. Pak Cepi rek datang, aduh ulah tahu boga naon. Ya, Pak Cepi datang rek menta naon kan begitu. Ngitungnya angka. Padahal Pak Cepi datang kan mau ngedoain. Amin. Iya, jadi maksudnya Pak Cepi nggak pernah datang sekarang, ya kan gitu? Iya ya, karena takut ngerepotin. Iya ya. Jadi nggak usah yang kayak gitu-gitu, karena kita selalu nyariin ke angka, saudara. Ya. Teman kita, mungkin saudara punya anak cewek terus temannya datang cowok gitu kan, tinggalin, pakai naos, sampai dah kita keluar yang terus. Pakai naos, mobil semua. Oh, ayo, beresin. Cokot botol dari tetangga gitu. Ya, kadang-kadang kita melihatnya angka, saudara. Aduh, ya, ini yang seringkali jadi masalah banyak orang. Ya, padahal harusnya kita dasarnya kasih siapapun yang datang, amin. Siapa tahu anak konglomerat naik sepeda itu, amin. Iya. Pas ditinggal sepeda harganya gitu 250 juta, saudara. Ya, kecewa kita gara-gara mobil sama sepeda. Padahal on diantar sama apa? Sama Grab. Gitu. Ya, jadi ini hal-hal yang harusnya kita nggak begitu gitu loh, saudara. Di dalam kita bergaul, berteman, jangan lagi ngelihatnya angka. Kemana ke gereja Sungai Yordan? Oh, masa etik ini jalan mana? Gitu. Nah, ngelihatnya angka. Di sono gitu jemaatnya, ya kan begitu. Ribuan, ya kan begitu. Mendingan yang kecil, pendetanya sehat daripada itu deh gerejanya penyakitan pendetanya, ya kan begitu. Ya, so pendetanya ditanya milih mana ya kan gitu. Jemaatnya sedikit sehat atau jemaatnya siga gitu mana yang ringan, ya kan gitu.
Dahar hese. Pasti dia pilih kayak kita, amin. Iya, jadi saudara nggak usah lagi melihat angka dong. Dasar kita harusnya kebenaran, kasih, amin. Iya, sok saudara ada di gereja yang gede, tanya, Pak kenal nggak saya? Sama mananya? Ya gitu. Coba saya ditanya, sok salah, cucuna anaknya sok apal saya, ya kan gitu. Mending di mana kan gitu. Ya, jadi di sini poinnya, banyak orang kalau dasarnya tidak kasih kebenaran, dia akan melihatnya angka. Percaya? Mamon, uang, untung rugi, menang kalah. Jadi akhirnya nggak ada kasih. Salah, wah dicecar habis. Diomongin semua orang biar tetangganya tak tahu. Padahal kasih menutupi segala dosa. Amin. Istri kita ayah kurang nanya tuh diceritakan ke kantor. Amin. Iya masa pengajian. Kurang baik. Kurang baik gitu. Ya jangan, amin. Iya tuh. Itu suami saya kalau tidur ngorok, jangan. Ya kayak gitu aja diceritain, coba bayangin. Ya, kenapa? Karena dasarnya bukan kasih, karena kasih menutupi segala sesuatu. Malah kita tutupin, amin. Gimana suami kamu? It's okay, good, baik. Padahal ayah yang ngajak sebenarnya. Ya kan? Jadi intinya kita harus tahu ini yang mempengaruhinya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada banyak orang sering ngomongnya ngaco, ya kan gitu. Ngomong kesana kesini yang nggak benar karena mereka tanpa sadar dasarnya bukan kasih, bukan kebenaran. Nggak ada uang, repot. Ya, ada uang abang, saya nggak ada uang. Salah mana? Ya kan gitu. Ya, jadi punya banyak uang tapi tidak mengalami kasih Tuhan. Mereka tahu cara mendapatkan harta kekayaan, tapi mereka tidak tahu cara untuk menikmati uangnya. Jadi akhirnya isinya kosong. Makanya orang yang banyak uang, kalau hatinya kosong, pengennya liburan terus. Destinasi baru, makannya, segala-galanya bisa gitu. Udah kan itu ya kan gitu. Gereja bro, nggak gereja mah minggu ada, jangan begitu. Kejar makanan dulu, ya kan begitu. Kenapa? Banyak uang, tapi mereka tidak tahu cara menikmatinya. Padahal hidup tenang itu bersama dengan Tuhan. Amin. Iya. Jadi ini intinya. Kemana bro? Bali, Atlas Beach Club ini. Beach Club kan, iya Beach Club penting tenang. Suka anak mikir deh, ya kan gitu kan, pusing deh, ya kan gitu. Ya. Jadi mereka ngejarnya ini, cari hiburan. 21 bioskop baru, langsung budget nomor hiji, jangan gitu. Penonton nak mana hukus orang itu nanaon ya kan begitu. Butuh hiburan, kejar itu terus. Duit pas-pasan gitu, pokoknya mah supaya kita terhibur. Pas pulang, pusing lagi, ya kan gitu. Jadi tanpa disadari hatinya kosong, hanya bisa dipenuhi oleh Kristus, oleh kasih Bapak Ibu, nggak bisa yang lain. Ya, jadi kadang-kadang ini harusnya menjadi poin pentingnya. Datang ke gereja harusnya jumpa dengan Yesus, punya ketenangan. Ini mau bikin konten, iya kan begitu. Pertemuan kudus, datang gitu. Ayo foto gitu. Injil membuat tur di foto cepret, ya kan begitu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, amin, ya kan begitu. Ya, hanya bikin konten doang, minggu hari lebih itu mana, ya kan? Gitu. Ini situasi yang akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa menikmati kehidupan. Tahu bisnis, tahu karir, hasilnya pasti, tapi mereka tidak punya kepastian setelah mati. Akhirnya ketika kematian mau datang, ketakutannya luar biasa. Toh kemana-mana, Aisyah terhidup, terseger kemana-mana, ya kan gitu. Orang di imah, akhirnya gak spais, orang kedua di imah, ya kan gitu. Artinya apa? Kadang-kadang mereka pengennya ditemenin karena takut. Takut mati. Padahal buat orang yang percaya, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena hidup adalah Kristus. Amin. Iya, jadi ini hal-hal yang ternyata dasar kita yang salah, Bapak Ibu Saudara. Dasarnya bukan Kristus selama ini di dalam perjalanan hidup kita. Ya, dasarnya apa? Uang.
angka. Untung rugi. Benar salah. Menang kalah. Ya udah, akhirnya mereka nggak akan pernah menemukan ketenangan. Ya, prinsipnya ya seperti tadi, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Seakan-akan Bapak Saudara nggak ada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Padahal hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah apa? Keselamatanku. Amin. Jadi saya nggak kira saudara, kita butuh Tuhan bro, ya kan? Ya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Iya, karena benar saudara, ada banyak orang ternyata punya uang, punya mamon yang banyak, tapi mereka nggak bisa menggunakannya sebagaimana yang mereka inginkan. Iya, kadang-kadang ada orang gini, lebih besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar apa? Pengeluaran daripada pemasukan. Wah pinter nih, harusnya apa? Kita harus ngitung nih. Gitu. Tapi buat orang-orang percaya, ya, mestinya temanya lain, bukan besar pasak daripada tiang, tapi apa? Besar Tuhan dari pasak dan tiang. Amin. Iya dong. Mau besar pasak yang besar tiang, kalau kita ngebesarin Tuhan itu semuanya tersedia. Amin. Iya. Jadi ini yang harusnya kita pahami. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang mereka berpikir, wah, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kalau nggak ada uang kita nggak bahagia. Kenapa? Karena uang kita bisa membeli apa? Kebahagiaan. Kita bisa beli tiket pesawat, kita bisa beli tiket hotel, kita bisa beli apa, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan uang. Kita lupa kalau kaki kita nggak sehat, kita nggak pernah bisa jalan-jalan. Kita lupa kalau perut kita lagi sakit, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi ternyata bukan itu poinnya. Kita butuh siapa tuh? Tuhan yang menciptakan kedua kaki kita, yang menciptakan tubuh kita sehat. Amin. Iya, dan itulah segalanya buat kita. Amin. Iya. Lagian belanja apa bikin saudara bahagia? Beli tas dia mahal pisah 10 juta nggak mahal. Batu 100 juta. Ya kan? Lain lagi ada lagi ya saem. Pajang atau di lemari loba. Besoknya ada bunuh diri. Duitnya banyak, hartanya banyak, tapi hatinya kosong ternyata. Amin. Ternyata belanja, shopping tidak membuat dia bahagia. Jadi kita butuh Yesus. Amin. Iya. Kalau saudara mendengar kayak itu sedih nggak dengar? Amin. Iya. Jadi intinya di sini Tuhan ingin supaya kita menyadari hal ini, bahwa mungkin kita nggak bisa beli tiket yang mahal, nggak bisa beli hotel, nggak bisa jalan-jalan, tapi kita punya tubuh yang sehat. Amin. Iya. Karena orang punya uang ketika nggak sehat, dia juga nggak bisa pergi kemana-mana, saudara. Ya. Dan mereka tidak bisa meraih kebahagiaan sebagaimana yang saudara inginkan. Ya. Mungkin orang berkata, kalau kita tidak bisa tidur nyenyak, kita bisa beli tempat tidur yang hebat, yang high tech, yang luar biasa. Kalau nggak ada ketenangan, saudara nggak bisa tidur. Bahkan ada orang-orang yang biasa tidur di balai, suruh tidur di hotel, nggak tidur, saudara. Artinya apa? Hati yang tenang yang membuat saudara bisa tidur. Amin. Iya. Ketika kita bisa memejamkan mata, beristirahat dengan hati yang tenang, tanpa kecemasan, itu bukan gara-gara kasurnya empuk. Amin. Itu bukan gara-gara AC-nya dingin, ya. Tetapi karena apa? Yesus yang memberikan ketenangan sama kita. Jadi kita akhirnya dijulukin pelor, nempel ke molor. Kenapa? Karena hatinya nggak ada kekhawatiran. Ini orang enak kayak gini. Amin. Amin. Iya. Uang juga nggak bisa membeli umur panjang, saudara. Tapi katanya uang bisa membeli makanan yang sehat, yang bergizi. Emang kalau saudara makan sehat, bergizi, umur saudara bisa panjang? Belum tentu, saudara. Ada orang menjaga kesehatannya, makannya sehat, gizinya bagus. Udah waktunya meninggal, meninggal. Kurang-kurang kita budak sehat, kalau tambah manehan lagi benghar, tiba-tiba meninggal, umurnya masih muda. Ya, jadi ini bukan poin itu, Bapak Saudara. Ya, olahraga supaya
Sehat salah. Saudara sehat, makanya saudara olahraga. Karena sehat itu adalah anugerah. Amin. Iya. Jangan ini mah lagi sakit olahraga supaya sehatnya baik. Ger-gerin olahraga supaya sehatnya mati. Gitu. Jangan sembuh dulu, nanti baru olahraga. Amin. Karena sehat itu anugerah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara sehat itu adalah anugerah. Iya, single kering sana bersyukur. Iya, sehat, ya itu anugerah, men. Iya, jadi ini poinnya gitu. Kita sehat anugerah, makanya kita bisa olahraga. Olahraga adalah ucapan syukur karena kita sehat. Amin. Saudara hari ini diberkati, itu adalah anugerah. Ibadah adalah ucapan syukur. Jadi saudara datang ibadah itu ucapan syukur karena saudara menikmati berkat itu. Amin. Saudara memberi itu karena apa? Ucapan syukur. Saudara melayani karena ucapan syukur. Karena kita masih dikasih kesehatan, dikasih berkat, keluarga yang ya sejahtera, begitu saudara. Ya, ibadah itu ucapan syukurnya. Jadi olahraga pun sama, itu seperti ucapan syukur karena kita dikasih sehat. Ini mau udah sehat, dikasih anugerah, kita gak pernah mau ngejaga dengan olahraga. Kamar mager Pak, balik masuk kamar gepluk, jangan mau roti mau iyo cuma nyareng gitu kan langsung, ya kan lihat medsos tok, wah mulutnya nyam ya kan gitu. Ya sekarang kan begitu kerjaannya bisa, ya nggak mau olahraga, nggak mau itu gitu ya, akhirnya banyak masalah. Ya, jadi memang hidup mati seseorang itu ditentukan oleh apa? Oleh makanan? Iya, enggak lah, oleh Tuhan, amin. Iya, nyawa seseorang ada di tangan siapa? Tuhan. Sehat itu anugerah, berkat Tuhan, amin. Jadi kita harus menjaganya, amin. Jadi kalau bisa olahraga, ya olahraga. Kalau bisa jalan pagi, ya jalan pagi, amin. Iya, kita menjaga sebagai rasa syukur, ya. Ini penting buat kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini ada sebuah poin penting, bahasa Jerman, ya, bahasa non-dia. Success is not about what do you have, but who do you have. Jadi sukses itu bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang kita punya. Siapa yang kamu punya. Jadi kalau saudara sukses itu karena punya Yesus, ini luar biasa. Karena Yesus harta yang tak ternilai. Amin. Iya tidak ternilai. Kita bisa memiliki harta yang tidak ternilai ini dengan apa? Percaya Yesus, dan dialah harta yang tidak ternilai. Harta ini kekal, ngengat tidak bisa merusaknya, pencuri tidak bisa mencurinya. Amin. Iblis tidak bisa mencurinya. Kenapa? Karena iblis sudah dikalahkan. Amin. Iya. Jadi harta yang kita punya yang tidak bisa dicuri, yang ngengat tidak bisa merusaknya, siapa? Yesus. Amin. Iya. Jadi harta kita di surga siapa? Yesus. Dan luar biasanya selama kita di bumi pun Yesus hadir di dalam keberadaan hidup kita. Amin. Jadi dia nggak kemana-mana. Jadi kita harus menjadikan ini poin yang luar biasa. Iya. Kolose 1 ayat 15 sampai 16 terakhir Bapak Saudara. Semuanya diberkati, amin. Iya. Kita lihat Kolose 1 ayat 16 dikatakan. Iya. Iya. Kolose 1 ayat yang ke-15 dulu. Sorry. Iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Segala sesuatu diciptakan. Jadi harta yang tidak ternilai ini sudah ada di dalam keberadaan hidup kita, baik di bumi maupun di surga. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana Yesusmu sebagai harta yang tak ternilai itu berada, di situ juga hatimu, saudara. Amin. Iya. Jadi ini penting buat kita. Iya. Dia rela mati di atas kayu salib menanggung segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita yang harusnya mati sekarang mendapat kehidupan. Kita diselamatkan. Amin. Iya. Nah,
Kalau Bapak Saudara sudah menyadari hal ini, betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya, saya mau tanya sama saudara, tulis satu nama orang yang saudara kenal, yang bersedia memberikan nyawa untuk saudara selain Yesus. Ada? Ada? Lihat kiri, lihat kanan. Apakah istrimu rela mati buat saudara? Apakah suamimu rela mati buat saudara? Seorang suami ditanya sama istrinya, kalau saya mati nanti gimana Pak? Ya kawin deh. Arek naon gitu. Ya kan? Enggak, itu dalam hati ngomongnya. Karena pasti gak akan berani ngomong, amin. Iya, iya. Istrinya juga sama kalau ditanya, betul nggak? Dia rela mati buat suaminya? Belum tentu. Ada kira-kira satu nama yang saudara bisa berpikir dia rela mati buat saudara selain Yesus? Nggak ada ya? Hanya Yesus yang rela mati buat saudara, amin. Dan dia sudah menunjukkan itu buktinya di atas kayu salib mati buat saudara. Jadi artinya apa? Ada satu pribadi yang sayang sama saudara. Jadi saudara jangan sia-siakan hidup saudara, amin. Ada satu pribadi yang sangat bernilai. Dia pemilik surga dan bumi. Dia adalah Allah yang luar biasa. Namanya Yesus. Dan dia mengasihi saudara. Dia ingin menjadi harta buat saudara. Sehingga ketika Yesus dimanapun dia berada, di situ saudara juga berada. Amin. Jadi kalau lagi ada di bumi, hartamu itu Yesus, maka Yesus ada bersama dengan saudara. Amin. Nah nanti ketika saudara mati pun nanti, ketika Yesus menjadi hartamu, dia ada di surga, maka saudara juga akan berjumpa dengan Yesus. Karena di mana Yesus berada, di situ juga hati kita berada. Amin. Dan biarlah malam hari ini menjadi sebuah evaluasi buat kita. Apa yang menjadi dasar dari hidup saudara? Apakah kebenaran? Apakah Yesus? Atau mamon? Atau uang? Atau angka? Untung rugi, menang kalah? Yang membuat saudara akhirnya mengalami begitu banyak masalah. Mengapa saudara masih khawatir? Mengapa saudara masih takut? Mengapa saudara masih ragu-ragu? Karena tanpa sadar, dasar kehidupanmu bukan dibangun di atas batu, bukan dibangun di atas kasih, bukan dibangun di atas Kristus, tapi dibangun di dalam sesuatu yang kalau banjir datang, masalah datang, ini akan mudah hancur Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini yakinkan dalam dirimu, amin. Apa yang menjadi dasar dalam hidupmu? Dan saya rindu dasarnya adalah Yesus. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Kita akan turunkan kepala, siapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya perjamuan kudus merupakan sebuah pengingat buat kita. Bagaimana Yesus sudah melakukan karya yang luar biasa, amin. Di mana tubuhnya terpecah, untuk supaya kita dipulihkan. Di mana dia babak belur penuh bilur, Bapak Ibu Saudara, untuk supaya kita disembuhkan. Dan saya percaya darah yang tercurah untuk pengampunan segala dosa dan kesalahan kita. Yuk kita sama-sama angkat sebuah pujian ini. Saya undang pelayan perjamuan Tuhan juga datang. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa hari ini. Kalau kami boleh mengingat semua karya di mana tubuhmu terpecah bagi kami, darahmu tercurah bagi kami, sehingga kami boleh mengingat semua momen yang luar biasa itu, di mana Tuhan lakukan itu semuanya bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk roti untuk anggur yang merupakan tubuh dan darah. Bila sebentar kami makan, kami minum, ini akan mengingatkan kami betapa karya yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami menyadari hal ini, maka ada begitu banyak hal yang luar biasa dinyatakan dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang mengalami masalah persoalan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi anak tidak ada perkara yang mustahil. Kami memberkati roti anggur yang merupakan tubuh dan darah. Dan sebentar kami makan, kami ini menjadi berkat, menjadi anugerah yang luar biasa, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami memberkatinya di dalam nama Yesus. Haleluya.
sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan rindu untuk setiap kita boleh mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tubuhnya terpecah dengan begitu banyak penderitaan supaya kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa kembali dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kembali dipulihkan. Bahkan keluarga yang hancur Allah sanggup untuk memulihkan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Usaha yang hancur Allah sanggup untuk memulihkan. Karena Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Mari kita sama-sama makan dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawannya di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tuhan rindu untuk setiap kita disadarkan dan diingatkan betapa kita sudah hidup di bawah perjanjian yang baru, di mana kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena perbuatan baik Tuhan mati bagi kita, menebus keberadaan kita dari dosa, dari kesalahan, dari kutukan, dari kebinasaan, dari sakit penyakit, dari segala kemiskinan, supaya kita diberkati. Tuhan mengingatkan kita betapa darah yang dicurahkan untuk supaya kita layak menikmati kebaikannya. Sehingga hari ini kita diyakinkan bahwa melalui karya Kristus kita diberkati dengan luar biasa. Kita sungguh-sungguh menikmati semua kebaikannya. Mari sama-sama minumnya dengan pengucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Naikkan syukurmu kepada Dia. Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk dipuja. Karena Dia Allah yang sanggup menyelamatkan kita, yang sudah berkorban bagi kita, rela mati di atas kayu salib menembus segala keberadaan hidupmu supaya engkau diselamatkan. Ajaib karya-Mu, oh Yesus. Ajaib kasih-Mu bagi kami umat-Mu. Ajaib. Mari lawan kami untuk mampu di tempat ini Bapa. Bawa kami untuk menikmati Engkau lebih baik. Bawa kami untuk memiliki dasar yang benar. Di atas batu karang kami berdiri, dibangun sehingga begitu banyak hal yang luar biasa dinyatakan. Di atas kebenaran, di atas Kristus yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Haleluya, sembahnya bagimu, sembah bagimu, oh Yesus, sembah bagimu. Haleluya, Kau yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Oh, Kau pujilah nama-Mu Yesus. Sama saja hati kami Tuhan, bahwa kami menikmati kehadiran Tuhan. Kebenaran-Mu yang sanggup memerdekakan setiap hati, memulihkan setiap hati yang keras, bangkitkan mereka yang selama ini belum mengalami kehidupan. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah berwaktu ajar.
Terima kasih Bapak. Rawat kami umat-Mu di tempat ini lebih lagi. Sadarkan kami betapa kami membutuhkan akan Engkau. Dunia coba mengalihkan kami dengan begitu banyak angka di sekitar kami. Mengalihkan kami Tuhan supaya kami memiliki dasar di atas angka-angka. Supaya kami Tuhan Yesus berpaling daripada-Mu. Tetapi hari ini kami boleh sadar betapa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Biar dasar hidup kami adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kami membangun rumah tangga kami, pekerjaan kami, semuanya dasarnya adalah kebenaran, kasih Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati lebih banyak kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga rumah tangga kami diberkati, anak cucu mantu kami diberkati. Sehingga apapun yang kami lakukan diberkati. Karena kami yakin dan percaya kau Allah yang sanggup memberkati. Terima kasih Bapak, materaikan semua berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Berkati semua kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami semua diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan Tuhan menolong Tuhan campur tangan. Tuhan melakukan perkara yang ajaib, bahkan mujizat dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, diberkatilah kami hamba-hamba-Mu yang boleh melayani hari ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih juga untuk Marvel yang bersama dengan kami. Tuhan berkati dia. Pakai dia Tuhan. Tuhan sudah menaruhkan talenta yang luar biasa. Berkati Marvel Tuhan. Pakai menjadi sarana dan berkat bagi setiap kami juga. Terima kasih Bapak. Lalu Pak kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan berkati. Kami yakin Tuhan pertolongan Tuhan campur tangan Tuhan terus terjadi. Sehingga bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Lalu Pak juga kami berdoa untuk keluarganya Wawan Leni Tuhan. Di mana mereka kehilangan orang tua mereka. Dipanggil pulang ke surga, kami percaya Tuhan menghibur hati mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka tetap ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tahu juga berdoa bagi kota kami, Tuhan memberkati kota kami. Bila kota-kota ini dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena kami yakin percaya di mana anak-anak Tuhan berada, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Berkati gereja Sumio dan Jemaat Anugerah ini, biar terus menjadi anugerah, menjadi berkat Tuhan, sehingga orang boleh mengenal akan Engkau. Betapa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang baiknya luar biasa. Yesus yang sudah melakukan karya yang luar biasa. Dan bahwa melalui Engkau lah kami boleh dapat dibenarkan dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat ini kasih Tuhan buka hatimu, angkat tangan. Ulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dan begitu banyak berkat-berkat yang sudah disediakan dalam hidupmu. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus melimpah dalam hidupmu. Ketenangan, kedamaian melimpah dalam hati dan pikiran. Dan Roh Kudus yang ajaib akan menolong engkau, menghibur, menguatkan engkau. Menunjukkan langkah-langkah yang luar biasa di mana engkau akan membutuhkannya. Keputusan-keputusan luar biasa yang kau akan ambil. Roh Kudus terlibat di dalam hidupmu dan dia akan melakukan perkara yang besar. Sehingga melakukan apapun yang menjadi berkat-berkat yang terlimpah dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, apapun yang kau lakukan menjadi berhasil. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.